Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Kita mengawali misa perayaan Kristus Kudus kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita siapkan puji syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada kesempatan ini dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-6. Sabda-sabda yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini berbicara tentang hukum, dan hukum itu dimaksudkan untuk tentu saja memastikan bahwa kita hidup di dalam kasih yang berasal dari Allah. Hukum tentu saja mendukung tindakan-tindakan kasih yang oleh Allah dikehendaki bagi setiap orang untuk dijalani dan dilaksanakan di dalam kehidupan kesehariannya. Tentu saja untuk dapat sampai ke sana maka dituntutlah moralitas hidup yang sungguh bagi setiap orang yang beriman, sehingga dapat menjalani hidupnya bukan untuk hukum itu tetapi untuk kasih sendiri yang oleh Allah telah tentukan agar kita beroleh kasih-Nya untuk kehidupan yang kekal. Pada perayaan Ekaristi Kudus ini tentu menjadi bagi kita kesempatan untuk mengaturkan syukur terima kasih kita kepada Allah atas kasih dan tuntunannya bagi kita masing-masing dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan menggereja yang telah kita lalui sepekan berlalu, dan sembari mengungkapkan permohonan-permohonan kita untuk tuntunan dan berkat Allah bagi perjalanan hidup kita selanjutnya dalam segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita bawa juga dalam doa kita untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Ibu Evitan 1 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Donatus Jebabu yang genap 14 tahun telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Yonas Hamdani genap 40 hari
pada tanggal 7 Februari lalu, dan Opa Hendra Hamdani genap 1 tahun telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan juga kita mau menghaturkan syukur kita bersama dengan Pasutri Kevin dan Rianti atas kelahiran anak terkasih Kathleen Liora Kristiano. Semoga senantiasa Tuhan memberikan kesehatan dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk membebaskan dari segala beban yang tidak semestinya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah datang agar kami menjalankan segala perintah dan kehendak Bapa dengan bebas dan sukarela demi cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan
dengarkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk memperbarui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas belas kasih tuntunan dan berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan keseharian kami masing-masing. Sembari juga kami mohon semoga berkat pertolongan-Mu kami mampu menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami akan mendengarkan sabda-Mu, berkati kami masing-masing, agar kami mampu mendengarkannya dengan baik, dan moga-moga pula dalam hidup keseharian kami selanjutnya, kami menjalani dan melaksanakan sabda-Mu ini, agar kami sungguh semakin berkenan di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirat. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia
yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya,
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pernyataan Yesus itu yang kita dengarkan di akhir kalimat Injil yang kita dengarkan tadi, rasa-rasanya sangat simpel, mudah untuk kita lakukan. Tapi realitanya pasti kita alami masing-masing kan? Iya kan? Halo? Jangan jauh-jauh dalam relasi dengan yang paling dekat saja, misalnya kalau saya bawa dalam kehidupan keluarga. Tidak banyak dalam pasangan keluarga yang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Dan karena itulah kenapa seringkali terjadi dalam kehidupan keluarga suatu perselisihan, suatu pertengkaran, suatu kesalahpahaman. Karena ia kadang-kadang menjadi ia tambah-tambah. Kalau tidak menjadi tidak yang kurang-kurang. Sehingga relasi itu pada saatnya akan muncul bahwa apa yang dikatakan iya itu ternyata tidak, dan apa yang dikatakan tidak itu ternyata ya. Dan itulah yang kemudian menjadi pemicu suatu pertengkaran, persoalan dalam kehidupan, dalam relasi kita, entah dalam kehidupan keluarga, entah dalam kehidupan menggereja, entah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena itulah kalau kita mendengarkan dari bacaan pertama, kedua, ketiga, maka peran hukum itu kemudian letaknya di sana. Sesungguhnya kalau kita kemudian mau mengikuti semua orang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, maka tidak perlu ada hukum. Yang apalagi tatarannya hukum manusiawi, ya, hukum positif. Karena semuanya itu, kalau kita kemudian melihat semuanya itu, bahkan dalam gereja,
ada kitab hukum kanonik. Tetapi pada kalimat ayat terakhir, pasal ayat terakhir dari hukum itu berbicara tentang semuanya itu dilakukan untuk apa? Demi keselamatan jiwa-jiwa. Dan sesungguhnya untuk keselamatan jiwa-jiwa itu adalah siapa yang punya hak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa adalah Allah. Dan dasar dari penyelamatan jiwa dari Allah adalah kasih. Bukan hukum, adalah kasih. Dan mestinya ketika orang membuat suatu hukum dalam tataran manusia, mesti atas dasar kasih. Bukan atas dasar kepentingan, bukan atas dasar golongan. Ketika hukum dibuat atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu, maka hukum itu pun akan membenturkan satu sama lain, pribadi demi pribadi. Tetapi kalau hukum dibuat atas dasar cinta kasih yang universal, maka hukum itu akan menuntun semua orang mendapatkan keadilan dan boleh mengalami kasih dalam kehidupannya. Meskipun pada kenyataannya bahwa orang berbenturan satu sama lain, tetapi ketika hukum yang dipakai itu atas dasar kepentingan kasih semua orang, maka dalam penegakan hukum-hukum itu akan terasa adil bagi setiap orang. Kenapa dalam praktek hukum kita khususnya seringkali banyak orang merasa tidak mendapatkan keadilan? Karena itu hukum-hukum yang dipakai tidak atas dasar kasih tetapi atas dasar kepentingan. Siapa yang akan dihukum, siapa yang akan dibebaskan, siapa yang akan diuntungkan, siapa yang akan dirugikan. Nah, lewat sabda Allah pada kesempatan ini kembali kita diingatkan bahwa betul dalam perjalanan hidup kita tidak lepas dari hukum. Dan diharapkan bahwa kalau memang hukum itu sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung bahwa kita dapat mengalami kasih dalam kehidupan keseharian kita masing-masing, dapat mengalami keadilan, dan kasih serta keadilan itu adalah kasih dan keadilan Allah, maka tuntutannya seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Tentu saja kita dituntut untuk taat setia menepati hukum. Dan kalau kita dituntut setia menepati hukum, tentu ada harapan di balik itu. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita setia dan taat menjalani hukum, menjalankan hukum-hukum yang ada. Seperti kalau dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus menegaskan kembali bahwa ada hukum Taurat itu. Hukum Taurat tentu saja berasal dalam paham orang Yahudi. Hukum Taurat yang ditulis oleh Musa adalah hukum Allah. Dan karena itu setiap jemaat, setiap umat dituntut untuk patuh setia menjalankan hukum Taurat itu. Sejauh memang bahwa kita menjalankannya sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki lewat hukum itu. Tetapi ternyata Yesus melihat bahwa dalam perjalanan menjalankan hukum Taurat itu begitu banyak penyimpangan. Hukum Taurat dipakai oleh orang-orang yang berkuasa yang dapat mengatur hukum itu untuk kepentingannya, untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan orang tertentu. Dan kemudian hukum itu dibebankan kepada orang-orang yang kecil. Dan inilah yang dikritisi oleh Yesus. Hukum dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Hukum tidak dijalankan
agar orang sungguh mengalami kasih Allah. Dan bagi Yesus itu adalah hal yang tidak benar, dan Yesus mati-matian mengkritisi hal itu. Coba kita lihat dalam bacaan Injil bagaimana dikatakan bahwa kalau ada hukum jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Dan Yesus justru menegaskan lebih dari itu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Pembunuhan itu berasal dari mana? Dari amarah. Ya kan? Tidak mungkin orang membunuh sesamanya tetapi dia akrab dengan dia, kan? Tapi meskipun akrab, ketika ia muncul amarah terhadap sesamanya, maka bisa terjadi pembunuhan. Dan karena itu Yesus menegaskan lebih dari itu. Sebelum sampai pada suatu tindakan pembunuhan itu sendiri, Yesus mengatakan orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kalau kita lihat yang berikutnya, kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Berzinah itu kan berawal dari, kalau zaman sekarang berawal dari apa? Ya mungkin kenalan di lewat sosmed, ya kan? Sambil bercanda dan lain sebagainya, lama-lama ya apa orang bilang itu, cinta CLB tuh, cinta lama bersemi atau apakah itu gitu. Nah, Yesus menegaskan lebih, bukan hukuman itu jatuh pada orang yang sudah telanjur melakukan. Tetapi Yesus justru mengatakan sebelum sampai ke sana, supaya memang tidak terjadi, memang sudah harus dihukum. Jadi kalau orang berzina baru melihat menginginkannya, dikatakan oleh Yesus itu sudah berzina di dalam hatinya. Karena itu mesti dihukum. Siapa yang harus hukum? Kalau orang baru melihat, memandang, lalu menginginkannya, dikatakan berzina dalam hatinya. Siapa yang tahu bahwa dia memandang dan menginginkannya? Siapa yang tahu? Adalah dirinya sendiri. Dan karena itu Yesus mengatakan hukuman itu bukan pertama-tama dari luar, tetapi hukuman itu mesti pertama dari dalam diri orang itu sendiri yang tahu hukum. Bahwa ini salah, maka tidak boleh saya lakukan. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu sudah tahu bahwa itu salah dan kamu tidak boleh lakukan, kalau kamu lakukan berarti kamu harus menghukum dirimu sendiri dulu supaya kamu tidak melakukannya. Nah, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Tetapi dalam praktek hukum, orang yang ingin bersaksi itu akan disumpahkan. Meskipun mungkin saja kesaksiannya benar. Tetapi Yesus mengatakan, jangan sekali-kali bersumpah. Nah, kalau tidak boleh bersumpah, lalu apa konsekuensinya? Yesus menegaskan, kalau memang ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu sudah cukup. Orang mau percaya atau tidak percaya, itu persoalan lain. Tetapi dari diri kita sendiri masing-masing, kalau memang ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Nah, kalau kita mulai berpikir, kalau saya katakan iya, nanti dia begini, nanti dia begitu, lebih baik saya katakan tidak. Itu artinya kita membiarkan diri kita dihasut oleh si jahat. Dan kadang-kadang ketika kita membiarkan diri dihasut oleh si jahat, maka terjadilah hal-hal yang memang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Juga tidak kita kehendaki, tetapi pada akhirnya kita lakukan. Karena kita membiarkan diri kita dihasut, dituntun, diarahkan oleh si jahat. Maka kita harus berani mengatakan tidak kalau memang tidak, ya kalau memang ya. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesus. Supaya hukum itu memang yang didasarkan oleh kasih dapat berjalan dan menguntungkan, mendatangkan dan memberikan manfaat yang sungguh besar bagi setiap manusia. Hukum-hukum Taurat yang telah dibuat oleh Musa, dan di dalamnya juga sampai saat ini Yesus mengatakan, kalau kita baca versi panjangnya, maka di situ Yesus mengatakan hukum Taurat itu ia tidak datang untuk meniadakan satu iota pun dari hukum itu, tetapi ia menggenapinya, menyempurnakannya. Apa yang disempurnakan oleh Yesus di sana? Yesus melihat bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang berjalan di dalam kehidupan bangsa Yahudi waktu itu. Adalah hukum yang memang didasarkan pada apa yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia. Tetapi karena kepentingan manusia, lalu hukum-hukum itu dibelok-belokkan untuk kepentingan masing-masing. Sehingga hukum itu tidak berlaku untuk semua demi kepentingan semua, tetapi hukum itu diberlakukan untuk orang-orang tertentu, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan inilah yang Yesus kritisi. Dengan kata lain bahwa dalam praktek hukum itu tidak lagi didasarkan pada kasih, tetapi didasarkan pada kepentingan. Yesus menghendaki agar hukum itu dijalankan pertama-tama atas dasar kasih. Karena atas dasar kasih itulah Allah menciptakan kita dan memberikan hukum-hukumnya kepada kita, supaya kita dapat menikmati kasih Allah itu sendiri. Dan kalau kita menjalaninya dalam seluruh aturan-aturan yang ada atas dasar kasih, maka di sanalah kita sungguh akan mengalami kasih Allah itu sendiri yang diwujud nyatakan di dalam bentuk hukum-hukum yang ada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita masuk dalam kehidupan keseharian kita, kadang-kadang kita membuat suatu aturan-aturan, entah dalam skala kecil rumah tangga kita, mungkin juga kalau kita masuk dalam gereja, dalam skala gereja, ada aturan-aturan yang kemudian dibuat. Baiklah, kemudian itu semuanya didasarkan bahwa bagaimana Allah mengasihi kita yang kita tuangkan dalam suatu aturan-aturan supaya kita sungguh dapat mengalami kasih itu sendiri. Jangan kemudian kita membuat aturan-aturan lalu bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki agar kita mengalami kasih-Nya. Kadang-kadang ada aturan kemudian membuat orang sungguh justru lebih menjauh dari Allah. Dan ini tentu bagi kita sebagai orang-orang beriman menjadi suatu tanda tanya besar. Hukum dibuat supaya semakinlah dekat setiap orang yang percaya dengan Allah yang ia imani. Bukan semakin jauhlah manusia-manusia yang beriman itu dari Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini
yang kembali mengingatkan kita agar kita sungguh patuh setia kepada hukum-hukumnya. Hukum Dia yang memberikan kasih-Nya kepada kita dalam hukum itu sendiri, agar kita sungguh dapat mengalami kasih-Nya dalam keseharian hidup kita. Dan dengan demikian pada akhirnya kita juga boleh layak semakin dekat dengan Dia, dan dengan itulah kita juga boleh mengalami sukacita karena karya penyelamatannya boleh nyata bagi kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita, menyatakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menerangi hidup kita dengan hukum-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja, umat Allah di perjalanan, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman Tuhan diwartakan kepada mereka terlebih dulu. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak pernah lebih mengutamakan hukum daripada manusia, melainkan melaksanakan terlebih dahulu perintah besar tentang cinta kasih persaudaraan. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama-sama mencari kehendak Allah dan saling menghargai kebebasan. Semoga kami memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita, mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga atau orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Kevin, dan Rianti
atas kelahiran anak terkasih Kathleen Liora Kristiano. Bapa yang Maha Baik, sungguh syukur kami aturkan kepadamu bersama dengan Pasutri Kevin dan Rianti atas kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi Pasutri ini dalam kehidupan keluarga mereka. Atas dasar kasih-Mu mereka telah membangun keluarga, dan dengan itu Engkau karuniai anak dalam kehidupan keluarganya sebagai buah kasih mereka yang akan senantiasa juga menambah dan menyuburkan cinta kasih mereka satu sama lain. Dan sembari bersyukur atas kelahiran anak terkasih ini, kami juga memohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau senantiasa menyatakan tuntunan dan kasih-Mu bagi keluarga ini, dan terlebih bagi anak terkasih yang Engkau percayakan kepada mereka, Kathleen Liora Kristiano. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, agar dapat bertumbuh berkembang dengan baik. Dan karena itu kami juga mohon semoga Engkau menanamkan kebijaksanaan bagi kedua orang tuanya, agar mereka sungguh dapat mampu dengan bijaksana membesarkan, mendampingi dan mendidik anak terkasih yang Engkau percayakan kepada mereka ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa kami untuk keselamatan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ibu Evitan, Bapak Yonas Hamdani, Opa Hendra Hamdani, dan Bapak Donatus Jebabu. Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka, dan dengan itu mereka sungguh telah memperjuangkan hidup itu dalam iman mereka kepadamu, dengan segala kerinduan dan harapan agar mereka beroleh kehidupan kekal, menikmati kemuliaan-Mu untuk kehidupan yang kekal. Karena itu ya Bapa, kami bermohon kepadamu, semoga Engkaulah yang akan senantiasa mendampinginya, memberikan pembebasan atas segala kesalahan dan dosa-dosa mereka ketika hidup di dunia ini, dan melayak pantaskan boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami mohon pula kepadamu, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, meneguhkan mereka masing-masing dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam keluarga, agar mereka juga dari hari ke hari semakin teguh dalam iman untuk hidup mereka dan dalam perjuangan-perjuangan hidup duniawi mereka, sehingga kelak mereka pun boleh menikmati kemuliaan-Mu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 376. Waktuku pun akan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah
menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang kami doakan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus
Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Puji Syukur 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikulah kuk dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Puji Syukur 434. Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi. Kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puasa, dan kami puasa. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar, dan semoga kami senantiasa setia menjalani perintah dan hukum-hukum-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 11-12 Februari 2023. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Herlin Panjaya dengan Shirley. Pengumuman ketiga. Franciscus Soleman dengan Flaviana Amul. Pengumuman kedua. Stefanus Kelvin dengan Stefani Shani. Pengumuman pertama.
2. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 4-5 Februari 2023 Rp26.833.000. Kolekte pembangunan Rp20.294.000. Ketiga, pertemuan calon komuni pertama setiap hari Minggu pukul 9 WITA di SD Frater Teratai 2. 4. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023. Bagi yang ingin mendaftar, silakan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran dibuka terakhir tanggal 16 Februari 2023. 6. Pertemuan WKRI diadakan pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 16.30 WITA di aula lantai 1. 7. Misa syukuran lansia ulang tahun Oma Marike diadakan pada Sabtu 18 Februari 2023 pukul 8 pagi di Kapel lantai 2 Pastoran. 8. Pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 sore di aula lantai 1. 9. Kelompok Devosan Sakramen Maha Kudus PKRA mengajak umat sekalian untuk berdoa bersama dalam adorasi 24 jam dengan tema Bersatu Lebih Erat dengan Kristus sebagai pondasi dan jiwa gereja, yang akan diawali pada misa hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 18 WITA, akan ditutup 18 Februari 2023 pukul 17.30 WITA dengan pemberian berkat Sakramen Maha Kudus. Pengumuman panitia dedikasi dan peresmian Gereja Kristus Raja Andalas. Puji Tuhan, Gereja Kristus Raja Andalas telah didedikasikan dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2023. Sebagai ucapan terima kasih, kami panitia memberi souvenir kepada para donatur gereja yang nama-namanya dapat dilihat pada papan pengumuman yang terpajang di dekat pintu masuk aula Jalan Lamputan. Berhubung nama-nama donatur tidak diketahui alamat dan nomor teleponnya, mohon kiranya berkenan mengambilnya pada Ibu Damaris dengan nomor WA 0851 0073 9877. Apabila sampai batas waktu 6 bulan souvenir belum diambil, maka berdasarkan keputusan rapat, souvenir tersebut akan ditawarkan ke umat yang berminat dan hasilnya masuk ke panitia pembangunan Kompleks Gereja Kristus Raja Andalas untuk menutupi hutang pembangunan gereja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat yang karena keterbatasan tempat maka tidak diundang secara resmi. Itu pun undangan hanya diberikan ke donatur yang dapat kami ketahui secara jelas orangnya, termasuk tamu yang perlu diundang namun tidak terundang karena keterbatasan kami. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan kasih kepada kita semua. Amin. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap petugas liturgi, petugas tata tertib dan kolektan, dan segenap umat yang hadir, kami aturkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita, partisipasi kita dalam Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Dan mari
kita bersama-sama menutup seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 650.